Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, jangan lupa untuk melakukan 3M sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ya. Berjumpa lagi bersama saya dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kang, ngomongin soal nggak konsen, kamu kenapa sih? Tuh kan, ini makanya nih, jadi penyiar itu kan harus konsen terus kan, harus hari bahagia terus. Padahal kan kadang-kadang boleh dong Kang ada hari buruk gitu loh. Kenapa? Sakit hati Kang hari ini. Wah, sakit hati. Beneran Kang? Di mana sakitnya, di mana? Di mana? Hati. Hati bukan di situ, hati itu di sini liver. Liver kamu kenapa? Oh, ini sakit jantung ya? Jantung, hati itu organ yang berbeda loh. Si jantung, hati, jantung di sini, hati di sini. Jangan doain sakit Sebentar. hati dong. Ini sakit hati itu maksudnya apa? Perasaan Kang. Perasaan, saya kira sakitnya liver. Hati-hati dengan hati. Oh, hati-hati dengan hati. Ya, jangan dong Kang, kalau sakit organ-organ gitu kan takut. Nah, ini masalahnya pemirsa, banyak yang tidak tahu bahwa hati itu adalah salah satu organ penting di tubuh kita. Kalau hati kita bermasalah, sudah pasti akan ada masalah kesehatan buat tubuh kita. Makanya hari ini kita akan bahas mengenai penyakit hati. Kita akan fokus ke fatty liver atau perlemakan hati. Itu berbahaya. Pernah dengar? Nah, itu dia. Nah, dengar sih sering, tapi ngerti nggak terlalu. Lebih baik nih, kita ngobrol sama Bang Faidon. Apa kabar Bang Faidon? Kang Ronald, Mbak Tantri, kenapa? Betul kan? Hati adalah salah satu organ vital buat kita. Oh iya, justru banyak yang tidak tahu bahwa kolesterol dan trigliserida yang tinggi ini kan penyebab salah satu penyebab tersering penyumbatan pembuluh darah yang ujung-ujungnya serangan jantung Atau stroke, gagal ginjal, gagal kemana-mana deh. ginjal, dan pada laki-laki masalah disfungsi ereksi alias impotensi. Nah, dua ini ya sangat berhubungan dengan hati. Jadi hati itu yang paling utama salah satunya adalah namanya detox ya. Dia memusnahkan toksin dan dia menyaring. Jadi kalau Menyaring Bapak Ibu racun. semua kita makan, itu makan yang masuk ke dalam lambung, turun ke usus, dari usus itu semua harus masuk ke liver dulu, disortir, dibersihin. Jadi nggak boleh ada racun masuk ke dalam tubuh kita, disaring sama dia. Kedua, dia juga menghasilkan protein-protein penting di dalam darah, contohnya albumin, ya. Kemudian dia memudahkan sistem pencernaan, salah satunya mencerna lemak. Jadi dia menghasilkan zat namanya empedu untuk mencerna lemak. Nah, ini nih poin yang di bawah nih, coba perhatikan. Mempertahankan tenaga dan menyeimbangkan kolesterol dalam tubuh. Jadi kolesterol itu adanya di dalam darah, yang kontrol itu si hati. Nah, sekarang kalau kolesterol kita kurang, nggak berarti kolesterol hanya berbahaya kalau tinggi loh. Kalau kurang juga nggak bagus buat kesehatan. Karena kolesterol tubuh kita itu sangat penting untuk membuat bahan baku hormon-hormon sterol atau hormon steroid. Pada perempuan estrogen dan progesteron, pada laki-laki hormon testosteron. Urusannya gairah seksual. Itu di hati ya? Di hati. Kolesterol yang sama diproduksi di hati itu untuk bahan baku dari vitamin D. Vitamin D itu adalah chief dari sistem kekebalan tubuh kita, apalagi di era COVID ini. Jadi ngerti betapa pentingnya hati untuk menjaga kolesterol. Nah, kemudian dia juga merupakan tempat simpanan vitamin dan mineral, kemudian juga menghasilkan hormon-hormon baik dan mengaktifkan hormon baik. Pernah nggak ngelihat orang yang tinggi badannya itu pendek padahal sudah dewasa? Iya. Nah, itu kekurangan hormon pertumbuhan. Untuk bisa berfungsi dengan normal, growth hormone ini harus dirubah dulu menjadi namanya insulin-like growth factor. Nah, yang mengubahnya itu hati. Jadi ketika hati ini bermasalah, bukan hanya satu kolesterol tinggi dan trigliserid, ternyata masalah yang lain juga banyak sekali yang bisa menimpa tubuh kita. Kemudian juga dia juga sangat berperan untuk sistem imun tubuh dan melindungi dari serangan penyakit. Jadi artinya kita hari ini mau membahas hati dan masalah-masalah yang mungkin ditimbulkan kalau hati alias liver tadi mengalami problem. Emang ada beda ya bentuk hati yang sehat sama hati yang tidak sehat? Oke, baik. Salah satu hati yang sehat yang di sebelah kiri ya, warnanya merah segar, namanya merah hati. Nah, kalau yang berlemak ini warnanya agak kuning-kuning. Karena lemak isinya. Karena lemak. Itu Jadi, lemak atau memang lemak membungkus si hati itu? Masuk ke dalam sel lemak. Jadi terinfiltrasi di dalam. Jadi hati itu memang menjadi banyak lemaknya. Dan ini berat hati kita bisa bertambah 5-10%. Nah, jadi kalau hati ini sudah berlemak, maka fungsi hati tadi salah duanya, kolesterol dan trigliserida tadi, itu bisa terganggu. Artinya karena kelebihan di dalam darah, nah ini nanti ujung-ujungnya kena serangan jantung, stroke, gagal ginjal pada laki-laki, impotensi atau disfungsi ereksi. Berarti si hati itu bisa rusak ya Bang? Sangat bisa rusak. Pemirsa, kalau Anda punya kolesterol tinggi,
Artinya bisa-bisa Anda sebetulnya kena fatty liver. Jadi kalau misalnya Kang Ronald, Mbak Tantri, pemirsa nih, pas lagi periksa kesehatan, gula darah, kolesterol, trigliserida, pas diperiksa ternyata kolesterol tinggi. Nah, jangan-jangan sebetulnya Anda punya masalah perlemakan hati. Karena kolesterol normal Anda itu totalnya itu kan harusnya tidak melebihi angka 200 ya. Dan kemudian juga nanti kita harus tahu nih, kolesterol itu sekali lagi diproduksi di liver, nanti kolesterolnya bisa memicu pertumbuhan lemak, kolesterol menyebabkan masalah tambahan di arteri. Dan jadi artinya apa? Nanti banyak sekali masalah-masalah yang timbul gara-gara hati kita bermasalah. Nah, yang perlu Anda ketahui sebagai dasar adalah hati ini berlemak sebetulnya gara-gara apa? Dua penyebab utamanya. Satu, gara-gara alkohol. Kedua, yang bukan alkohol. Jadi Anda yang suka minuman alkohol maksudnya ya. Minum alkohol, baik itu berupa minuman keras, kemudian juga tuak, anggur, wine yang berlebihan, ada bahayanya. Juga. Kemudian satu lagi adalah yang namanya non-alcoholic fatty liver. Artinya kalau misalnya Anda suka gula, kemudian makanan-makanan yang bergula, itu kelebihan gula di dalam tubuh kita ditumpuk menjadi disimpan di liver, ditumpuk menjadi fatty liver. Di dalam lemak di dalam liver itu gula diubah menjadi lemak. Kalau misalnya kita punya kolesterol, makanya kita punya kolesterol, kita punya trigliserida kadarnya tinggi, maka bukan semata-mata obat dan atau produk alami atau kita pakai teknologi untuk membantu nurunin kolesterol. Kenapa kolesterol yang tinggi, liver yang berlemak ini pun harus kita atasi. Ini ada caranya nih, sangat efektif. Tapi ya nanti dulu saya rahasiakan. Ya udah deh, kalau dibilang nanti dulu, kasih jeda dulu deh ya. Tapi intinya adalah pemirsa, hati-hati dengan hati. Kita simak ya, nanti Bang Faidon akan memberikan tips bagaimana menjaga hati supaya tetap sehat. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Iya, kata adalah doa ya pemirsa. Jadi hati-hati kalau misalnya kita mau bilang, duh sakit hati nih. Iya, aku tadi pas awal-awal bilangnya gitu, sekarang udah nggak mau lagi. Gak mau, karena kalau hati kita sakit, ya ampun masalah kesehatannya serius loh. Ya Bang Faidon ya, betul ya? Betul sekali. Sehubungan dengan menjaga supaya hati kita sehat, karena ini ujung-ujungnya nanti kalau nggak kita jaga nanti risiko kolesterol naik, trigliserid naik, risiko serangan jantung, risiko stroke, gagal ginjal, dan impotensi. Keywordnya pertama adalah pertahankan berat badan yang sehat. Ya, karena berat badan yang sehat ini nanti bisa membantu kita mencegah terjadinya perlemakan hati. Nah, kedua, makanlah dengan diet yang seimbang. Ini nyambung banget soalnya ya. Nyambung banget. Hindari karbohidrat putih. Kurangi kalau bisa. Gula khususnya dan karbohidrat dengan tepung yang tinggi. Mie, roti, kue. Di atas 30 kita tukar yang lebih kompleks. Kenapa? Karena pada orang di atas 30, karbohidrat itu sangat mudah ditumpuk di hati menjadi fatty liver. Ini makanya banyak orang yang sudah menghindari daging pun mengalami kolesterol dan trigliserida, taunya kena serangan jantung, kena stroke, dan bingung kok bisa. Kok bisa, padahal udah berusaha. Kalau sudah berusaha, makanya kalau Anda toh memilih menghindari konsumsi protein dari hewan, Anda tetap bisa memilih karbohidratnya harus yang kompleks. Nah, itu ya. Nah, kemudian poin ketiga adalah berolahraga secara teratur. Kenapa? Sebab ini adalah kata kunci untuk bahasa awamnya membakar lemak di liver. Jadi membakar lemak di liver itu ada dua yang penting kita kasih tahu waktu olahraga. Waktu olahraga kita membutuhkan energi kalori. Nah, nanti tubuh kita akan menggunakan lemak di liver, salah satunya lemak di liver akan dipakai sebagai energi. Dan kedua, sirkulasi darah di liver dibuka. Sehingga nanti proses pengurangan lemak di hati itu akan lebih efektif. Jadi kan bisa bayangin kalau pembuluh darahnya tidak terbuka, gimana lemak yang di hati itu bisa diangkat, bisa diberesin. Ya. Jadi olahraga itu adalah salah satu aktivitas yang sangat penting untuk mengurangi perlemakan hati yang ujung-ujungnya sebetulnya sama. Mengurangi perlemakan hati artinya menurunkan kolesterol, menurunkan trigliserida. Nah, kemudian batasi konsumsi alkohol. Seandainya memang ada istiadat, memang ada meminum alkohol atau apa, ya mungkin cukuplah sampai di situ. Nah, kemudian seandainya Anda diresepkan sama dokter obat untuk membantu mengurangi perlemakan hati dan membantu trigliserida atau kolesterol, ingat ikuti resep dokter. Jangan coba-coba ngatur dosis sendiri. Sebab ngatur dosis sendiri itu nanti dampaknya fatal. Nah, satu lagi yang saya mau sharing adalah penggunaan teknologi laser untuk membantu proses
berkurangnya lemak di liver. Bisa bayangin seperti ini, ketika kita kadar gula darah tinggi, maka darah kita mengental, maka terjadi penggumpalan darah seperti ini. Sekarang bayangin proses ini terjadi ada di dalam hati, di dalam organ liver. Jadi ketika proses ini terjadi di dalam organ liver, penyumbatan yang terjadi di dalam organ liver pun terjadi nanti. Nah, ini seperti ini ya, kita kasih lihat, dia menggumpal. Nah, ini proses penyumbatannya. Jadi kebayang nggak, di dalam liver sendiri pun bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah. Iya, iya. Artinya kalau kita tidak dengan sadar melakukan perbaikan, penyumbatan ini akan berjalan terus bisa menyebabkan kematian jaringan yang disebut dengan sirosis. Itu mati. Hatinya keras ya itu ya? Hatinya keras, hatinya meninggal. Artinya nanti kalau kita mau pakai teknologi laser, penggumpalan ini kita bisa urai dengan bantuan teknologi laser, ya, dan kemudian dia dihantar seolah-olah masuk ke dalam liver. Nah, sehingga si gumpalan tadi pecah gitu ya, terurai. Nah, seperti ini. Nah, ketika terurai seperti ini, apa yang terjadi? Sel-sel darah itu bisa dihantar ke dalam sel, masuk ke dalam mitokondria sel. Boleh dilanjutin filmnya. Nanti sel nutrisinya bisa masuk ke dalam mitokondria sel, termasuk dalam mitokondria sel hati. Ya, jadi semua bisa diolah. Jadi proses energizer ya, proses pengasilan energi di dalam organ hati pun bisa berlangsung dengan baik. Nah, apa yang dilakukan sama teknologi laser pada pembuluh darah, termasuk pembuluh darah yang ada di hati, adalah dia membantu menghasilkan molekul yang namanya nitrik oksida, nitrik oxide. Nah, seperti ini molekulnya kira-kira. Nah, molekul ini dirangsang oleh teknologi laser tadi untuk membuka pembuluh darah, sehingga ketika pembuluh darah kita terbuka, maka sirkulasi darah di liver kita akan lebih baik, dan ketika dikombinasikan dengan aktivitas olahraga yang rutin, maka liver yang berlemak tadi bisa berkurang. Maka kolesterol dan trigliserid kita bisa berkurang. Maka kita bisa lebih sehat. Jadi nanti misalnya orang mengalami stroke atau mengalami serangan jantung, obat dari dokternya dikonsumsi, makan sehatnya dikerjakan, fisioterapinya dikerjakan. Nah, disinilah teknologi laser nanti bisa membantu sehingga bisa lebih sehat. Begitu. Ya, jadi awalnya pemirsa memang kami ini berbincang mengenai fatty liver, perlemakan hati. Ternyata ujung-ujungnya darah, Bang ya? Betul. Ke darah lagi, kalau darah kita nggak bagus, nggak dalam kondisi terbaik, ya fatty liver susah akan disembuhkan. Betul, sehingga artinya kita bisa melakukan hal yang mendasar, kita bisa melakukan investasi pada teknologi laser, karena hari gini ya, Kang Ronald ya, Mbak Tantri, kalau kita punya mobil, kita nunggu mobilnya mogok, apa kita servis berkala? Servis berkala dong. Betul kan? Nah, artinya ketika servis berkala kan ada investasi yang harus kita bayarkan. Betul ya? Nah, artinya kita juga ketika ingin berinvestasi saat ini misalnya pada teknologi laser, itu bukan hanya membantu organ jantung juga, membantu organ ginjal juga, ternyata hati juga yang fungsinya sedemikian banyak, ya, bisa dibantu supaya hati kita bisa berfungsi dengan baik, sehingga ujung-ujungnya membantu kesehatan kita secara umum. Oke, jadi memang perbaikan itu harus menyeluruh. Betul. Teknologinya juga digunakan, tapi juga pola hidupnya juga harus diperbaiki, hidupnya. olahraga jangan lupa. Dan yang terakhir, lengkapi segala aktivitas Anda dengan menggunakan teknologi laser. Karena ingat, ujung-ujungnya darah. Darah sehat, insya Allah badan kita juga akan sehat. Pasti banyak yang masih penasaran lagi nih, pengen tahu lebih lanjut lagi loh, Kang. Tentang teknologi laser kan? Makanya jangan kemana-mana ya, kita akan segera kembali saat lagi. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Oh iya, benar juga ya itu ya lagunya ya. Agim itu benar mengajarkan kita untuk menjaga hati kita. Karena kalau hati kita sampai sakit, sakit hati. Jadi kita harus hati-hati menjaga hati kita supaya nggak sakit hati. Betul. Aduh, Mas Panji pusing ya. Aduh, aku Tapi kaget. suaranya boleh lah itu. Suaranya boleh. Boleh itu. Perlu hati-hati nih para penyanyinya ya. Iya, hati-hati dengan menjaga suara, tapi lebih hati-hati lagi dalam menjaga hati. Karena tadi penjelasan dari Bang Faidun menakutkan ternyata. Betul. Kalau hati kita sampai kenapa-kenapa, waduh, ini badan bisa masalah gangguan kesehatan serius, Mas Panji. Makanya kita harus hati-hati dengan menjaga hati kita. Tadi kan sudah dapat tipsnya kan tuh ya, bagaimana cara kita menjaga hati kita, menjaga liver kita supaya bisa bekerja optimal. Dan salah satu caranya kan kita harus memastikan aliran darah ke organ hati, ke liver bisa lebih optimal kan.
Dan salah satu caranya dengan memanfaatkan teknologi laser. Tapi harus hati-hati juga nih dalam memilih alat kesehatan. Pastikan Anda memilih alat kesehatan dengan teknologi laser yang telah terdaftar resmi di pemerintah. Seperti yang saya gunakan pada pergelangan tangan kiri saya nih. Namanya adalah Dr. Laser. Yang dia memang menggunakan teknologi low level laser yang fungsinya nih untuk membantu melancarkan aliran darah. Jadi kualitas darahnya dibantu untuk diperbaiki supaya apa? Ketika aliran darah lebih lancar, nutrisi, oksigen ke seluruh organ tubuh kita kan bisa lebih optimal, termasuk ke organ hati. Jadi meskipun kita berbicara mengenai hati, sebetulnya UUD ya, ujung-ujungnya darah. Yes. Karena organ tubuh manapun di dalam tubuh kita pasti teraliri oleh darah. Darahnya bermasalah, pasti organ tubuh tersebut pun kena masalah. Betul, sebenarnya ada dua. Satu darahnya, yang kedua adalah pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya. Ketika ada aliran darah yang nggak lancar, ada pembuluh darah yang terhambat, ya suplai nutrisi makanan ke organ tersebut kan juga bermasalah. Makanya kita bisa gunakan teknologi laser untuk membantu aliran darah lebih lancar. Dan enaknya lagi, Anda bukan hanya melancarkan aliran darah Anda saja, tapi juga keluarga Anda. Karena kan kita menggunakan Dr. Laser ini bukan sendirian. Penggunaannya cuma 2 kali, pagi dan juga malam. Sesederhana itu. Jadi Anda setelah selesai menggunakan, boleh dong kasih pinjam ke orang tua, ke pasangan, atau bahkan ke anak Anda yang udah usia remaja sebagai langkah pencegahan. Iya, karena memang juga mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Dan yang pasti juga nggak susah kok ya Mas, itu gampang banget. Terus sembari nerangin siaran aja bisa dipakai. Iyalah, jadi kita bisa mau pakai misalnya pagi-pagi pas bangun beraktivitas, kita mau sambil persiapan memasak mungkin, atau persiapan ke kantor, Sambil nyetir. atau sambil nyetir. Saya sambil siaran radio loh pemirsa menggunakan teknologi laser ini, nggak Dan masalah. Enaknya lagi sambil siaran dikasih pinjam ke teman-temannya. Karena aku sayang sama teman-temanku. Iya. Nah ini pemirsa, kalau misalnya Anda perhatikan, laser itu mungkin yang ada di bayangan Anda warnanya hanya merah, betul. Tapi seiring dengan teknologi, warna laser itu ada bermacam-macam dan fungsinya pun macam-macam. Ini yang ada di tangannya Mas Panji, itu adalah laser warna merah, biru, dan juga kuning. Yang fungsinya beda-beda kan Mas Panji ya? Jadi memang ketika kita hadirkan Dr. Laser ini, ya hampir 10 tahun yang lalu ini, ya warnanya merah. Fungsinya membantu meningkatkan kualitas darah. Jadi membantu mengurangi kadar gula, kolesterol yang berlebih, kemudian kekentalan darah dibantu diencerkan, dan gumpalan-gumpalan darah penyebab penyumbatan dibantu diuraikan. Kemudian seperti Carol bilang, dengan perkembangan teknologi, ada yang warna biru nih. Fungsinya adalah untuk membantu inflamasi. Jadi ada sifat antiinflamasi, membantu mengatasi peradangan, kemudian bisa juga untuk membantu merangsang nitrik oxide lebih optimal. Jadi pembuluh darah kita lebih lentur, lebih lebar. Jadi aliran darah lebih lancar, tekanan darah yang tinggi bisa dibantu tuh dinormalkan. Dan yang warna kuning bisa membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, dan tidur kita jadi lebih berkualitas loh. Apalagi ketika dikombinasikan dengan stimulasi pada titik-titik akupunturnya. Kerja jantung kita lebih optimal, tidur kita pun menjadi lebih nyenyak. Ih, tapi kalau yang ini bener nih soal tidur nyenyak, enak banget ya, pules tidurnya. Mbak Tante juga Itu bener ngalamin? kan? Iya. Carol ngalamin juga ya. Iya, saya yakin pemirsa juga banyak kok yang sudah menggunakan teknologi ini dan merasakan hal yang sama gitu loh. Yes, ya udah hampir 10 tahun ya. Jadi memang sudah banyak orang-orang yang merasakan manfaat dari teknologi laser. Karena Dr. Laser ini kan fungsinya memang untuk melancarkan aliran darah. Tapi efeknya atau manfaatnya ya bagi para penderita diabetes, hipertensi, kolesterol, jantung, bahkan stroke. Dan akhirnya apa? Keluarganya pun bisa menjadi lebih happy. Ya, dan yang menyenangkannya lagi pemirsa, ini adalah salah satu ciri dari alat kesehatan yang baik, yaitu penggunaannya tidak bertentangan dengan treatment medis. Jadi mungkin sekarang Anda sudah mendapatkan treatment medis dari dokter, ya. Lanjutkan, dibarengi dengan teknologi laser, itu makin paten. Betul, karena gini, ketika kita menggunakan Dr. Laser, kan baik lagi, kata kuncinya ya, melancarkan aliran darah. Aliran darah lebih lancar ketika Anda konsumsi obat. Ya penyerapannya, distribusi obat-obatannya, kan jadi lebih optimal. 2 kali sehari aja kan? 2 kali sehari aja, pagi dan juga malam. Nah, kalau malam hari ini Anda bisa sertakan dengan penggunaan aksesoris tambahan, yaitu intranasal therapy kit. Jadi digunakannya di rongga hidung nih. Jadi sambil tiduran, sambil lampunya dimatikan, kita pakai intranasalnya, itu akan membantu untuk tidur kita jadi lebih nyenyak. Kenapa? Karena aliran darah di area kepala kan lebih lancar. Jadi selain tidur lebih nyenyak, bahkan keluhan-keluhan di area kepala, sakit kepala, migrain bisa dibantu juga. Atau bahkan untuk membantu mencegah stroke.
yang pemulihannya stroke juga bisa dan mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Kadang-kadang kan kalau yang namanya teknologi itu kan mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan atau mungkin misalnya tiba-tiba ada yang nggak nyala gitu. Oh, elektronik lah ya. Iya. Jadi memang kalau misalnya dari sisi elektronik, kami juga akan memberikan Anda garansi spare part sampai dengan 1 tahun dan kami tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga nih. Karena ini adalah komitmen kami supaya Anda dan juga keluarga Anda menjadi lebih sehat. Makanya langsung saja hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap nih. Bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu kesehatan Anda untuk menjadi lebih baik lagi. Dan kalau Anda menghubungi kami sekarang juga, mungkin Anda bisa mendapatkan kesempatan promo diskon suka-suka. Wih, promonya aja suka-suka. Namanya menarik. Bagaimana cara mengetahuinya? Telepon aja. Ya. Maksudnya apa sih promo diskon suka-suka itu? Nah, makanya langsung saja hubungi supaya Anda tahu bagaimana syarat dan ketentuannya. Apakah Anda bisa dapat 10%, 20%, atau bahkan mau 50%? Langsung saja hubungi nomor teleponnya, atau kalau ke website kami juga nggak ada masalah. Iya, pemirsa, hati-hati dengan nomornya, jangan sampai salah pencet nomornya. Hati-hati ya. Jadi please jangan bilang lagi sakit hati sekarang ya. Hak kata adalah doa, hati kita harus sehat. Rajin olahraga, pola hidup sehat dijalankan dan gunakan teknologi laser. Terima kasih banyak loh Mas Terima Panji. kasih juga buat Sandri Kang Ronald. Hati-hati pulangnya ya. Tetap menjaga hati ya. Guys, itu dia yang jadi moto kita. Tapi yang pasti Go Healthy akan selalu hadir untuk Anda, memberikan berbagai informasi seputar kesehatan. Makanya terus saksikan Go Healthy, cara tepat Hidup sehat.